Bab 31, Terlalu Narsis. Mu Xiang memberitahu Lin Huanhuan cara menggunakan buah daun sumber. Setelah Mu Xiang pergi, Lin Huanhuan pergi ke ruang bawah tanah, membuka toples batu, dan mengeluarkan buah daun sumber. Sejak Baidi membawanya kembali, Baidi telah mengambil 2 potong untuk dimakan Lin Huanhuan setiap hari. Sekarang dia telah makan lebih dari 10 potong, Lin Huanhuan merasa fisiknya telah meningkat pesat. Awalnya ia mengira buah ini seperti suplemen kesehatan yang dapat menyehatkan tubuh, namun setelah mendengar perkataan Mu Xiang, ia menyadari bahwa buah daun sumber juga dapat digunakan dengan cara lain. Mengingat apa yang dikatakan Mu Xiang, Lin Huanhuan tidak bisa menahan diri untuk tidak tersipu lagi. Dia menyimpan buah itu di tas pinggangnya. Lin Huanhuan baru saja keluar dari ruang bawah tanah ketika dia melihat Baidi yang hendak masuk. Mereka berdua membeku saat bertemu. Dialah orang pertama yang bertanya, "Apa yang kamu lakukan di sini?" Tatapan Lin Huanhuan beralih. "Aku sedang menyiapkan makanannya. Bukankah kamu baru saja mengatur semuanya tadi malam?" Lin Huanhuan tidak bisa menjawab, jadi dia berhenti berbicara dan berlari mengelilinginya dengan cangkir kayu di tangannya. Baidi memperhatikannya pergi sambil memikirkan sesuatu. Gadis kecil itu sepertinya menyembunyikan sesuatu darinya. Lin Huanhuan baru saja keluar dari ruang bawah tanah ketika dia mendengar Suang Yun memanggilnya. "Huanhuan, keluarlah sebentar." Lin Huanhuan masih sedikit takut melihatnya. Dia perlahan keluar dari rumah. Ketika dia melihat Suang Yun, matanya tanpa sadar menghindarinya. "Apa itu?" Suang Yun melihat bahwa dia pemalu. Dia sangat menyukainya dan tidak bisa menahan keinginan untuk memeluk dan membelainya. Tapi sekarang, dia punya urusan yang harus diselesaikan. Dia harus menahan keinginannya. Suang Yun sedikit mengangkat dagunya. "Kamu tidak perlu malu. Kita tidak perlu terburu-buru untuk menikah. Ada hal lain yang ingin kukatakan padamu." Lin Huanhuan menjadi marah karena malu. "Aku tidak terburu-buru untuk berhubungan S3 kilodetik denganmu. Oke? Kamu tidak sedang terburu-buru." Suang Yun menatapnya tanpa daya, nadanya merendahkan. Dia jelas menganggap penolakannya sebagai tanda rasa malu. Lin Huanhuan mulai marah. Bagaimana bisa ada orang yang begitu narsis di dunia ini? Suang Yun mencubit wajah mungilnya. Sentuhan lembut dan halus membuatnya merasa puas. "Jangan khawatir. Kalau sudah selesai, kita akan segera menikah. Aku tidak ingin ada hubungannya denganmu." Benar-benar narsisis. Matanya penuh cinta. Wanita manis yang tidak bermaksud apa-apa dengan perkataannya. Petik 2. Agar tidak muntah darah karena marah, Lin Huanhuan memutuskan untuk mengubah topik pembicaraan. "Apa yang kamu inginkan dariku? Katakan dengan cepat. Saya sedang sibuk." Dia tidak main-main dengan hal itu. "Li Wei sedang hamil," katanya singkat. "Hah?" Lin Huanhuan tidak mengerti mengapa dia mengatakan hal ini padanya. Dia tertegun sejenak sebelum sebuah tebakan berani muncul di benaknya. "Jangan bilang bayi yang dikandungnya adalah milikmu." Wajah Suang Yun langsung berubah menjadi hijau. "Omong kosong apa yang kamu bicarakan? Saya tidak ada hubungannya dengan Li Wei. Bagaimana dia bisa mengandung anakku?" Lin Huanhuan ingat bagaimana Suang Yun menghadapi Li Wei tanpa ragu-ragu. Dia juga merasa tebakannya memang agak sulit dipercaya. Dia berdehem dan berpura-pura tidak mengatakan apapun. "Lalu kenapa kamu memberitahuku hal ini?" dia bertanya. "Li Wei menindasmu sebelum ini. Kita tidak bisa membiarkan ini pergi. Tadinya aku akan memenjarakannya sampai salju mencair dan kemudian membuangnya bersama semua hewan jantannya. Tapi Li Wei sedang hamil sekarang. Binatang betina yang hamil sangat lembut. Jika mereka tidak hati-hati, nyawa mereka terancam. Sekarang, teman laki-lakinya itu membuat keributan, menuntut agar Suang Yun melepaskan Li Wei. Suang Yun tidak pernah bersikap baik terhadap wanita. Terlebih lagi, Li Wei pernah menindas perempuan kecilnya. Dia akan selalu mengingat dendam ini. Dia tidak peduli Li Wei hamil. Dia tidak bisa menghindarinya semudah itu. Namun, dukun tua itu memanggilnya hari ini dan menyuruhnya melepaskan Li Wei. Bagaimanapun juga, Li Wei adalah seorang perempuan. Dia bahkan sedang hamil sekarang. Jika sesuatu terjadi padanya di penjara,
tidak ada teman laki-lakinya yang akan membiarkan masalah tersebut berlalu. Jika mereka benar-benar bertarung, itu pasti akan menjadi pertarungan hidup dan mati lainnya. Suang Yun berkata kepada Lin Huan, Li Wei ditangkap karena dia menindasmu. Sebagai korban dari masalah ini, terserah padamu untuk memutuskan apa yang harus dilakukan padanya. Lin Huan berkedip perlahan. Jika aku ingin membunuhnya untuk membalas dendam, apakah kamu setuju? Kamu tidak boleh mengotori tanganmu dengan melakukan sesuatu seperti pembunuhan. Tunggu di sini sementara aku pergi dan membunuhnya untukmu. Dengan itu, dia bersiap untuk pergi dan membunuh seseorang di penjara. Lin Huan dengan cepat menariknya kembali. Kejahatan membunuh perempuan bukanlah hal yang ringan. Selain itu, dia sedang hamil sekarang. Apakah kamu tidak takut dituduh dan dimarahi? Suang Yun mengangkat dagunya, wajahnya tampak menantang. Saya tidak peduli apa yang dipikirkan orang lain. Kemungkinan terburuknya, saya tidak akan menjadi pemimpin suku lagi. Aku akan membawamu pergi dari gunung batu itu dan kita bisa tinggal bersama di tempat lain. Lin Huan tersentuh. Dia tertawa terlepas dari dirinya sendiri. Sudahlah. Betapapun aku membenci Li Wei, bayi dalam perutnya tidak bersalah. Aku tidak akan membunuh bayi. Suang Yun tercengang. Kamu ingin melepaskannya? Ya, ayo lepaskan dia. Dia menatapnya dengan tatapan mantap. Kamu rela mundur dan melepaskan Li Wei karena kamu tidak ingin menempatkanku dalam posisi yang sulit, bukan? Lin Huan tampak bingung. Hah, aku tahu kamu sangat menyukaiku dan perhatian padaku. Saya sangat tersentuh. Lin Huan, jangan khawatir. Aku akan kembali berteman denganmu segera setelah aku selesai berurusan dengan Li Wei. Lin Huan tersipu. Siapa yang mau menikah denganmu? Aku pergi dulu. Bersikap baiklah dan tunggu aku di rumah sampai aku kembali. Dia mencium pipinya dan bergegas pergi. Lin Huan sangat marah. Dia ingin mengejarnya dan meraih bahunya untuk mengguncangnya. Siapa yang mau menikah denganmu? Kamu terlalu narsis. Suang Yun membuka pintu sel dan melepaskan Li Wei dan teman prianya. Li Wei senang melihatnya. Suang Yun adalah binatang buas yang tidak bersungguh-sungguh dengan apa yang dia katakan. Dia mungkin terlihat dingin dan tanpa emosi, tapi dia sebenarnya peduli padanya. Matanya berbinar saat melihat pola bintang di lengan Suang Yun. Suang Yun, apakah kamu sudah berevolusi? Itu bagus. Setelah aku melahirkan anak dalam kandunganku, aku akan segera membantumu melahirkan anakmu sendiri. Aku sangat cantik, dan kamu sangat kuat. Anak kita pasti akan menjadi anak terkuat. Saat dia diliputi emosi, dia menerjangnya, ingin mengungkapkan perasaannya padanya. Suang Yun mencengkeram lehernya, matanya dipenuhi rasa jijik. Aku melepaskanmu hanya karena kamu hamil. Jika kamu berani membuat masalah lagi, aku pasti akan membunuhmu. Li Wei bergidik melihat tatapan mematikan di matanya, wajahnya tiba-tiba pucat. Teman-temannya bergegas mengelilinginya dan berteriak dengan marah, lepaskan dia. Dia perempuan. Dia hamil. Suang Yun melepaskan cengkeramannya dan melemparkan Li Wei ke pelukan binatang jantan itu seolah-olah dia adalah sampah. Dia berkata dengan dingin, jika kamu ingin dia tetap hidup, awasi dia. Jangan biarkan dia muncul di hadapanku lagi, atau aku mungkin kehilangan kendali dan membunuhnya. Babak 32, aku akan selalu mencintaimu. Saat makan malam, Suang Yun terus berkata kepada Lin Huan, makan lebih banyak daging. Dengan begitu, kamu akan mempunyai kekuatan untuk menikah nanti. Lin Huan sangat marah hingga dia ingin melemparkan daging panggang ke wajahnya. Dia mengerutkan kening padanya. Aku tidak ingin berhubungan S3 kilodetik denganmu. Suang Yun keberatan. Tapi kamu berjanji padaku. Bahkan jika aku setuju untuk menikah denganmu, itu tidak seharusnya terjadi sekarang. Suang Yun berusaha keras meyakinkannya. Sekarang musim dingin, waktu terbaik bagi hewan liar untuk kawin. Jika anak-anak kita bisa lahir di musim semi, makanannya akan berlimpah. Mereka pasti akan tumbuh sangat kuat. Lin Huan bersikeras dan berkata, tidak, saya tidak akan menikahimu sekarang. Jika kamu tidak menikah denganku sekarang, siapa yang akan kamu nikahi? Suang Yun sangat marah.
Daging panggang di tangannya terjepit oleh genggamannya. Lin Huan sedikit terkejut, dan tatapannya secara naluriah beralih ke Baidi. Bahkan jika dia harus menikah, dia akan memprioritaskan Baidi. Baidi adalah monster pertama yang dilihatnya sejak datang ke dunia ini. Dia selalu baik padanya. Posisinya di dalam hatinya tidak tergoyahkan. Kemunculan Suang Yun yang tiba-tiba membuatnya merasa bersalah terhadap Baidi. Dia ingin menebusnya sebanyak yang dia bisa. Baidi juga kebetulan memperhatikannya, dan bibirnya membentuk senyuman saat dia melirik ke arahnya. Apakah itu cukup? Dia sudah sangat tampan, dan ketika dia tersenyum, dia menjadi semakin tampan. Lin Huan hanya bisa tersipu dan menjawab dengan lembut, "Ya, saya kenyang." "Kalau begitu istirahatlah. Aku akan membersihkannya." "Biarkan aku membersihkannya bersamamu." Suang Yun memperhatikan interaksi mereka berdua. Meskipun tidak ada yang istimewa dari mereka, mereka berbagi pemahaman rahasia, dan rasanya tidak ada orang lain yang bisa ikut campur. Hal ini membuatnya merasa seperti orang ketiga. Suang Yun tiba-tiba panik. Dia mencengkeram pergelangan tangan Huan, mata hijau gelapnya menatap tajam ke arah Huan. "Kamu ingin melahirkan anak Baidi dulu, bukan?" Lin Huan tidak bisa menjawab, dan wajahnya dipenuhi rasa malu. Melihat kepanikan dan penghindarannya, hati Suang Yun langsung hancur. Dia bahkan tidak perlu membuka mulut untuk mengatakan apapun. Reaksinya telah memberinya jawabannya. Suang Yun melepaskan cengkeramannya, berdiri diam, dan pergi. Lin Huan tidak mengejarnya. Cepat atau lambat dia harus menghadapi ini. Jika tidak sanggup, ia bisa menunggu hingga akhir 3 bulan hingga akad nikah mereka otomatis berakhir. Dia akan bebas lagi. Ketika dia dan Baidi selesai membersihkan tempat itu dan bersiap untuk tidur, Baidi menyiapkan tempat tidurnya seperti biasa. Kemudian, dia bersiap untuk pergi. Lin Huan tiba-tiba meraih pergelangan tangannya. "Tunggu sebentar." Baidi berhenti. "Apa itu?" Lin Huan menghindari tatapannya. Wajahnya merah, dan suaranya sangat lembut hingga hampir tidak terdengar. "Kamu bisa menginap malam ini." Dia tampak terkejut. "Apakah kamu tidak takut aku akan melakukan hal seperti itu padamu lagi?" Dia tergagap, Aku tidak takut melakukan itu denganmu. Aku hanya takut dengan rasa sakitnya." "Aku minta maaf," katanya. "Ini salahku karena menyakitimu terakhir kali." Dia diliputi rasa bersalah, dan hatinya sakit untuknya. Lin Huan mengeluarkan buah daun sumber dalam tas pinggangnya dan berkata dengan datar, "Musiang memberitahuku bahwa menggunakan ini dapat membantu menghilangkan rasa sakitku, jadi aku akan mencobanya denganmu terlebih dahulu." Karena mereka telah memutuskan untuk menjadi pasangan dan menghabiskan sisa hidup mereka bersama, tidak ada cara untuk menghindari hubungan seks. Meski membuat Lin Huan merasa malu untuk mengambil inisiatif membicarakannya, dia tetap mengumpulkan keberanian untuk mengatakan apa yang ada dalam pikirannya. Baidi telah baik padanya, dan dia ingin bersikap baik padanya. Hati Baidi meleleh. Dia menggendong perempuan kecil itu dengan lembut seolah dia adalah harta paling berharga di dunia. "Kamu tidak perlu memaksakannya. Bahkan tanpa kawin, kamu akan selalu menjadi pasanganku. Aku akan selalu mencintaimu." Mata Lin Huan memerah. Suaranya bergetar ketika dia bertanya, "Apakah kamu mencintaiku?" "Tentu saja. Kaulah yang paling aku cintai." Lin Huan menerima terlalu sedikit cinta dalam hidupnya, jadi dia menghargai semua yang dia dapatkan. "Tidak ada hal lain yang penting selama kamu mencintaiku." Dia melingkarkan lengannya di lehernya dan memiringkan kepalanya ke belakang, mencium wajahnya dengan gerakan canggung. Kelembutan bibir di pipinya membuat jantungnya berdebar kencang. Meskipun dia adalah seekor harimau yang ganas, hatinya dipenuhi kelembutan saat ini. Baidi menurunkan Lin Huan ke atas ranjang batu, tubuhnya yang lembut dan mungil jatuh ke atas kulit binatang. Wajah halusnya memerah, dan bulu matanya yang panjang berkibar. Dia sangat gugup. Dia mencium bibirnya sebelum berbicara dengan suara rendah dan lembut, "Beritahu aku jika itu sakit. Aku akan segera berhenti." Lin Huan tidak berani menatap wajahnya. Dia menutup matanya dan menjawab, "Mehem." Seolah membuka hadiah, Baidi melepas baju kulitnya. Kulitnya yang putih dan lembut sehalus susu sapi.
Baidi merasakan dorongan yang tidak dapat diungkapkan dalam dirinya, namun rasa pengendalian diri yang kuat membuatnya tetap sadar. Dia menundukkan kepalanya dan mencium seluruh tubuhnya dengan rasa pengabdian. Tubuh cantiknya diwarnai dengan warna merah yang memikat. Ibarat bunga mawar yang baru saja mekar dan menunggu untuk dipetik. Baidi memasukkan buah itu ke dalam mulutnya, mengunyahnya, dan mengoleskan jus tersebut pada betina kecil itu. Begitu cairan berwarna hijau itu menyentuh tubuhnya, ia langsung merangsangnya untuk mengeluarkan lendir transparan yang licin. Aroma buah memenuhi udara dan Lin Huan merasakan tubuhnya semakin panas, sementara matanya yang basah dipenuhi kebingungan dan keinginan. Baidi mencondongkan tubuh ke dekatnya dan berbisik, "Bolehkah aku masuk sekarang?" Lin Huan sangat malu. Dia menutupi wajahnya dan berkata dengan lembut, "Iya." Dia mencium punggung tangannya, tatapannya dipenuhi cinta. "Aku akan bersikap lembut." Masih terasa sedikit tidak nyaman saat dimasukkan, namun tidak separah terakhir kali. Dia bisa menahannya. Dia telah mengawasinya dengan cermat untuk mendeteksi perubahan apapun pada ekspresinya. Dia melihat kerutan di dahinya dan menghentikan apa yang dia lakukan. "Ada apa?" Dia bertanya dengan gugup. "Apakah itu sakit?" Lin Huan berbisik, "Tidak apa-apa." Lega mengetahui dia tidak kesakitan, lanjutnya. Pada saat ini, Lin Huan merasakan arus hangat mengalir dari bawahnya. Keakraban itu membuatnya takut. Dia segera membuka matanya dan mendorongnya menjauh darinya. Baidi tercengang. "Apa yang telah terjadi? Apakah aku menyakitimu?" Lin Huan perlahan meraih ruang di bawahnya. Tangannya berlumuran darah. Astaga, itu adalah periode berdarah lainnya. Baidi melihat darah di tangannya, dan wajahnya memucat. "Aku menyakitimu lagi. Itu bukan salahmu." Lin Huan segera menyela. "Ini periodeku lagi. Saya mengalami pendarahan terus-menerus selama beberapa hari setiap bulannya. Anda pernah melihatnya sebelumnya?" "Tidak apa-apa. Dia benar-benar mendapat menstruasi saat berhubungan seks. Sayang sekali." Bab 33, Sakit. Lin Huan perlahan merobek perban yang disediakan oleh sistem dan memasukkannya ke dalam celana dalamnya. Dia duduk di tempat tidur dan membungkus dirinya dengan selimut kulit tebal namun lembut. Wajahnya pucat karena kehabisan darah, dan dia terlihat sangat tertekan. Dia akhirnya menemukan keberanian untuk meresmikan hubungannya dengan Baidi, tetapi dia harus membatalkannya karena menstruasinya yang tiba-tiba. Dia bahkan tidak tahan melihat Baidi, yang harus berpura-pura tenang meski dia menekan keinginannya. Itu adalah sebuah tragedi. Lin Huan membenamkan wajahnya di balik selimut, hanya memperlihatkan matanya yang besar dan gelisah. "Saya minta maaf." Baidi menggendongnya, selimut, dan semuanya. Tatapannya sangat lembut. "Tidak apa-apa. Kita punya banyak waktu. Kita bisa mencobanya lagi di masa depan." Keesokan paginya, begitu Suang Yun berjalan melewati pintu, dia mencium bau darah yang kental. Bau darah ini berbeda dengan darah biasa. Ada aroma manis bercampur di dalamnya. Ekspresinya berubah saat dia bergegas ke kamar tidur. Ketika dia melihat wajah pucat Lin Huan saat dia membungkus dirinya dengan selimut kulit, jantungnya menegang. "Apa yang terjadi padamu? Apakah kamu terluka?" "Aku mencium bau darah. Aku akan meminta dukun tua itu untuk memeriksamu." Lin Huan dengan cepat menghentikannya. "Saya tidak terluka. Jangan ganggu dukun tua itu." "Lalu kenapa kamu mencium bau darah? Jangan berbohong padaku. Kamu pasti terluka." Lin Huan sangat lesu sekarang dan bahkan tidak memiliki kekuatan untuk berbicara. Oleh karena itu, Baidi berinisiatif memanggil Suang Yun ke samping dan menjelaskan konstitusi khusus Lin Huan. Hati Suang Yun menjadi rileks. Tidak ada hal lain yang penting selama Huan tidak terluka. Tapi ketika dia melihat betapa lemahnya dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mengerutkan kening. "Kamu terlihat sangat tidak nyaman. Apa kamu benar-benar tidak ingin diperiksa oleh dukun?" "Tidak, itu reaksi normal. Aku akan baik-baik saja setelah istirahat beberapa hari." Suang Yun membantunya berbaring dan menutupinya dengan selimut. "Kalau begitu istirahatlah dengan baik. Apapun yang terjadi dalam beberapa hari ke depan, jangan bergerak. Kami akan membantumu melakukan segalanya." Lin Huan memandangnya dengan geli.
Kenapa kamu terlihat lebih lembut sekarang? Ekspresinya menegang, lalu dia mendengus. Itu imajinasimu. Ah masa, Suang Yun menutup matanya dan memerintahkannya. Dalam hitungan ketiga, kamu harus tidur. 1 2 3. Lin Huan terkekeh. Suang Yun sangat marah. Apa yang kamu tertawakan? Terkadang aku menganggapmu menyebalkan, tapi di lain waktu, kamu bisa begitu menggemaskan. Ujung telinga Suang Yun menjadi sedikit merah, tapi nadanya masih tegas. Menggemaskan adalah kata yang digunakan untuk menggambarkan betina dan anak-anaknya. Saat mereka mengobrol, Bai diam-diam mundur dari kamar tidur. Dia pergi ke ruang bawah tanah dan mengambil buah beri merah dari toples batu yang tertutup rapat. Dukun tua itu memberitahunya bahwa buah ini dapat membantu mengisi kembali darah seseorang. Akan sangat membantu bagi Huan untuk memakannya setiap kali dia sedang menstruasi. Sayangnya tidak banyak yang disimpan di rumah. Dia harus bertanya kepada dukun tua itu apakah dia punya lagi. Entah kenapa, saat menstruasi Lin Huan tiba kali ini, sangat menyakitkan. Dia meringkuk menjadi bola di bawah selimut. Wajahnya pucat pasi, dan dia sangat kesakitan hingga dia bahkan tidak bisa berbicara. Rasa sakitnya sedikit berkurang saat Bai Di memberinya makan buah beri, tapi dia masih terlihat sangat buruk dan lemah. Suang Yun memperhatikan dengan cemas. Mengabaikan kata-kata Lin Huan sebelumnya, dia berlari menyeret dukun tua itu kemari. Lang Zu mengamati Lin Huan dan menjelaskan perlahan. Itu karena kamu sering berada di pintu masuk gua beberapa waktu lalu. Angin dan salju terlalu kencang, dan tubuhmu sangat lemah. Secara logika, Anda seharusnya jatuh sakit saat itu, tetapi Bai Di memberi Anda sumber buah daun dan membantu Anda menekan penyakit tersebut. Sekarang kamu sedang menstruasi dan tubuhmu lemah, penyakit itu mengambil kesempatan untuk kambuh lagi. Suang Yun bertanya dengan gugup, apakah dia akan pulih? Lang Zu mengelus janggut putihnya. Tentu saja, dia akan menjadi lebih baik. Dia hanya harus sedikit menderita. Dia kemudian memeras beberapa jenis buah ke dalam jus dan mencampurkannya dengan bubuk aneh. Lalu, dia menempelkannya ke mulut Lin Huan. Minumlah ini. Anda akan merasa lebih baik. Warna obatnya terlihat sangat aneh, dan baunya membuat orang berkeringat dingin. Lin Huan tidak mau minum. Tapi Suang Yun dan Bai Di tidak memberinya kesempatan untuk menolak. Jarang sekali mereka bisa bekerja sama. Mereka berdua membujuk Huan, memaksanya meminum obatnya. Rasa obatnya sangat pahit sehingga Lin Huan hampir pingsan. Bai Di harus memasukkan beberapa buah manis ke dalam mulutnya untuk membantunya menekan rasa pahit. Lang Zu tersenyum dan berkata, mulai sekarang, minumlah semangkuk setiap hari selama 5 hari berturut-turut. Kamu akan baik-baik saja setelah itu. Dia harus meminumnya selama 5 hari lagi. Wajah Lin Huan menjadi semakin pucat. Dia akhirnya mengerti apa yang dimaksud Lang Zu ketika dia berkata, menderita sedikit. Bagaimana bisa ini hanya sedikit penderitaan? Ini jauh lebih buruk dari itu. Lin Huan pulih di rumah selama 7 hari. Selama 7 hari terakhir, Bai Di dan Suang Yun akan mengawasinya setiap hari, takut dia tidak mematuhi instruksi dukun dan menyelinap keluar untuk bermain. Lin Huan tidak berdaya. Dia bukan anak kecil. Kenapa dia menyelinap keluar? Setelah 7 hari, menstruasinya akhirnya berakhir. Bau darah di tubuh Lin Huan telah hilang sama sekali. Hal pertama yang dia lakukan ketika bangun dari tempat tidur adalah merebus air dan menyeka tubuhnya. Karena dia berada di bawah pengawasan ketat selama 7 hari, dia bahkan tidak bisa bangun dari tempat tidur selama itu. Dia makan dan minum di tempat tidur. Dia juga harus makan selusin buah beri merah setiap hari. Dia hampir mengira dia tidak menstruasi tetapi dia lumpuh di tempat tidur karena penyakit mematikan. Jiu Yuan tiba-tiba berlari mendekat. Dia yang biasanya tenang dan tenang menjadi sangat bersemangat. Mu Xiang sedang hamil. Itu anakku. Lin Huan sangat terkejut. Benarkah? Hebat. Semoga berhasil. Jiu Yuan bertanya dengan tulus. Mu Xiang tidak akan bisa keluar untuk sementara waktu. Bisakah kamu pergi dan mengobrol dengannya kapanpun kamu punya waktu luang?
Tentu saja, ini adalah pertama kalinya Lin Huanhuan melakukan kontak dengan seorang wanita hamil. Dia penasaran dan penuh harapan. Dia benar-benar tidak tahu seperti apa rupa bayi binatang itu. Dia pergi ke rumah Musiang ditemani Baidi. Musiang yang sedang hamil terlihat tidak berbeda dari biasanya, hanya pinggangnya yang sedikit lebih tebal dan sosoknya menjadi montok dan bulat. Begitu dia melihat Huanhuan, dia sangat gembira dan buru-buru memberi isyarat agar dia duduk. Lin Huanhuan memberi selamat padanya. Musiang menyentuh perutnya dan tersenyum. Saya sudah hamil. Kamu juga harus bekerja keras. Lin Huanhuan sedikit malu. Mari kita serahkan ini pada takdir. Musiang mengamati ekspresinya dengan cermat dan tiba-tiba bertanya, jangan bilang kamu belum menikah dengan temanmu. Lin Huanhuan dengan cepat menutup mulutnya. Pelankan suaramu. Baidi dan Jiu Yuan tidak jauh dari sana. Bagaimana jika mereka mendengarnya? Sayang sekali. Babak 34, kamu mencoba menyakitiku. Musiang melepaskan tangannya. Apakah kamu masih sakit? Apakah sumber buah daun tidak berfungsi? Wajah Lin Huanhuan memerah saat dia tergagap. Setelah menggunakan buah daun sumber, tidak sakit lagi. Hanya saja akhir-akhir ini aku merasa tidak enak badan, jadi tidak ada. Jadi begitu. Musiang menghela nafas lega. Tubuh wanita itu halus. Anda harus lebih menjaga diri sendiri. Namun, Anda berdua masih muda. Akan ada banyak kesempatan untuk menikah dan hamil. Lin Huanhuan merasa malu dengan kata-katanya. Dia menunduk dan menjawab dengan lembut, "Mehem. Musim dingin memang merupakan musim yang sangat cocok untuk menikah. Satu demi satu wanita dari suku tersebut hamil. Kebetulan hari ini cuacanya sangat bagus. Jarang ada hari cerah, dan matahari bersinar terang di atas salju." Betina berkumpul di pintu masuk gua, mengobrol dan makan buah sambil menyaksikan salju. Banyak dari mereka yang sedang hamil dan saling berdiskusi tentang membesarkan anak. Suasananya sangat harmonis. Sebagai salah satu wanita hamil, Musiang tentu saja ada di antara mereka. Dia menarik Lin Huanhuan untuk menemaninya. Ini adalah pertama kalinya Lin Huanhuan melakukan kontak dengan begitu banyak binatang betina. Suku serigala batu memiliki banyak hewan liar. Ada sekitar 19 gadis, dan saat ini, total ada 18 gadis berkumpul di sini. Hampir semua serigala betina datang, kecuali Ibu Suang Yun. Lin Huanhuan mengamati mereka dengan rasa ingin tahu. Mereka tidak terlihat cantik, mungkin karena sifat binatangnya, atau mungkin karena kondisi di dunia primitif yang sangat keras hingga kulitnya kasar. Fitur wajah mereka kasar dan keras, dan tinggi badan mereka tidak normal. Menurut perkiraan Lin Huanhuan, tinggi rata-rata mereka di atas 1,7 meter. Dia yang tingginya hanya 1,58 meter adalah yang terpendek di antara mereka. Ditambah dengan wajah baby face dan sedikit baby fat, dia terlihat seperti anak perempuan di bawah umur. Setiap wanita yang melihatnya pasti bertanya berapa umurnya. Lin Huanhuan sangat tertekan. Semua hewan yang hadir adalah yang betina dan semua yang jantan sudah keluar sementara agar bisa leluasa ngobrol dan bermain. Tentu saja, ada juga hewan jantan yang mengkhawatirkan pasangannya. Mereka bersembunyi di sudut terdekat dan diam-diam menunggu teman-teman mereka bersenang-senang sebelum membawa mereka pulang. Suang Yun adalah salah satunya. Dia berjongkok di antara sekelompok binatang jantan, rambut perak pendeknya membuatnya menonjol. Suang Yun adalah pemimpin sukunya. Semua hewan jantan yang hadir mengenal dan mengaguminya. Setelah mengetahui bahwa dia telah menemukan jodoh, semua orang terkejut dan mendoakan yang terbaik untuknya. Suang Yun masih terlihat sombong, tapi sebenarnya dia sangat senang. Selanjutnya, hewan jantan ini mulai bertukar pengalaman dalam merawat betinanya. Sebagai pendatang baru, Suang Yun tidak memiliki banyak kesempatan untuk berbicara. Seringkali, dia hanya menajamkan telinganya dan mendengarkan orang lain dengan cermat sebelum diam-diam menghafal kata-kata mereka. Saat itu, Li Wei tiba-tiba muncul. Dia berjalan ke arah banyak wanita dengan perut menonjol dan menatap mereka dengan arogan. "Di mana tempatku?" Betina saling memandang. Musiang mengerutkan kening dan berbicara terus terang. "Tidak ada satupun dari kami yang mengundangmu.
Kamu tidak punya tempat di sini. Karena Li Wei sebelumnya menindas Huan Huan, hal itu menyebabkan Mu Xiang memiliki kesan yang sangat buruk terhadap Li Wei. Kemudian, di bawah pengaruh Mu Xiang, semua wanita dari suku Serigala Batu tidak memiliki kesabaran terhadap Li Wei yang sombong. Mereka berdua wanita cantik, tapi Huan Huan patuh dan manis, sementara Li Wei sangat memikirkan dirinya sendiri dan tidak terlalu memikirkan siapapun. Menyebalkan sekali. Tidak ada yang mengundangnya ke pertemuan perempuan ini. Tapi Li Wei muncul tanpa diundang. Ketika dia mendengar kata-kata Mu Xiang dan melihat tatapan dingin wanita lain, dia tidak bisa menahan cibiran. Aku tahu kamu iri karena aku cantik dan mempunyai banyak teman laki-laki yang kuat di sekitarku, makanya kamu bersatu untuk mengucilkanku. Saya sering melihat hal seperti ini. Jangan kira aku akan takut padamu. Kata-katanya memicu kemarahan. Wanita tertua yang hadir melangkah maju dan berkata dengan tegas, kamu tidak diterima di sini. Silakan segera pergi. Kamu pikir kamu siapa? Siapa kamu sampai menyuruhku pergi? Alih-alih menjauh, Li Wei mengambil 2 langkah ke depan seolah-olah dia tidak perlu takut. Dengan perutnya yang besar, tidak ada yang berani menyentuhnya. Mereka hanya bisa minggir karena merasa sedih. Li Wei senang dengan dirinya sendiri. Dia tidak peduli dengan pertemuan ini, tapi dia tidak senang dengan hal itu. Mengapa pelacur kecil itu tidak dicintai oleh semua orang sementara dia hanya bisa dilupakan di sudut? Dia akan mengganggu pesta ini. Dia hanya merasa bahagia ketika semua orang tidak bahagia. Mengabaikan tatapan tidak ramah dari kerumunan, Li Wei berjalan ke arah Lin Huan Huan dengan perut menonjol dan memandangnya dari atas ke bawah. Aku dengar kamu sudah menemukan jodoh. Kenapa kamu belum hamil? Apakah ada yang salah dengan tubuhmu dan kamu tidak bisa? Lin Huan Huan mengerutkan kening. Apa yang aku lakukan tidak ada hubungannya denganmu. Reproduksi adalah tugas paling penting bagi perempuan. Jika Anda bahkan tidak bisa hamil, apa gunanya suku tersebut menahan Anda? Jika aku jadi kamu, aku tidak akan mempunyai martabat untuk tinggal di sini lagi. Lin Huan Huan tidak ingin berbicara omong kosong dengannya, jadi dia membuang muka. Li Wei yang diabaikan menolak untuk berhenti. Dia melangkah maju untuk meraih bahu Lin Huan Huan. Hei, aku sedang berbicara denganmu. Apakah kamu mendengarku? Lin Huan Huan mengibaskan tangannya. Jangan sentuh aku. Li Wei memutar matanya dan jatuh ke tanah. Dia memegangi perutnya dan berteriak, aduh, perutku sakit. Lin Huan Huan, kenapa kamu mendorongku? Semua orang melompat. Kedua wanita itu takut terjadi sesuatu pada Li Wei, jadi mereka segera maju ke depan untuk membantunya berdiri. Namun, Li Wei menolak untuk bangun dan hanya berbaring di tanah sambil menangis. Oh tidak, Lin Huan Huan ingin membunuhku dan anak dalam kandunganku. Dia tidak bisa melahirkan, jadi dia ingin membunuh anak orang lain. Sungguh kejam. Lin Huan Huan belum pernah melihat orang yang begitu tidak tahu malu sebelumnya. Dia sangat marah hingga wajahnya menjadi pucat. Jangan konyol. Aku tidak mendorongmu. Kamu terjatuh. Aku tidak bodoh. Mana mungkin aku terjatuh tanpa sebab. Kamu jelas-jelas berbohong. Kamu berusaha menyakitiku. Li Wei menangis dan berteriak. Tak satu pun wanita di sekitar yang tahu apa yang harus dilakukan. Keributan di sini menarik perhatian hewan jantan tak jauh dari situ. Mereka bergegas dan bertanya apa yang sedang terjadi. Melihat begitu banyak binatang datang, Li Wei berteriak lebih keras, mencoba yang terbaik untuk mendiskreditkan Lin Huan Huan. Binatang jantan tidak mengetahui keseluruhan cerita, juga tidak mengetahui bagaimana situasinya. Ketika mereka mendengar apa yang dikatakan Li Wei, mereka semua memandang Lin Huan Huan dengan curiga. Lin Huan Huan tidak bisa membela diri. Dia terus berjalan mundur. Itu bukan aku. Itu tidak ada hubungannya denganku. Hanya Suang Yun yang mengetahui bahwa Lin Huan Huan telah dianiaya. Dia mencengkeram leher Li Wei, matanya dipenuhi niat membunuh. Jika kamu berani memfitnah Huan Huan lagi, aku akan memotong lidahmu. Li Wei terlalu takut untuk berbicara saat ini. Tapi Lin Huan Huan masih mundur. Dia sangat takut binatang jantan itu akan mempercayai Li Wei dan benar-benar mengira bahwa dia adalah orang jahat yang menyakiti wanita hamil.
Apa yang tidak dia sadari adalah dia telah mengambil terlalu banyak langkah mundur. Hanya ketika dia kehilangan pijakan, dia tiba-tiba sadar kembali. Dia sebenarnya telah berjalan ke tepi tebing. Suang Yun berlari ke arahnya, ketakutan. Dia meneriakkan namanya dengan suara yang memilukan. Huan Huan. Namun, dia sudah terlambat. Lin Huan Huan sudah jatuh dari tebing. Semua orang tercengang dengan kejadian ini. Suang Yun mengejarnya ke tepi tebing dan bersiap untuk melompat. Namun, Jiu Yuan sadar kembali dan meraih lengan Suang Yun. Jangan lakukan hal bodoh. Dia meraung. Ini tebing. Jika kamu melompat, kamu pasti akan mati. Babak 35, kamu. Saat Lin Huan jatuh dari tebing, dia mendengar pemberitahuan sistem. Peringatan, peringatan, nyawa tuan rumah dalam bahaya. Sistem telah mengaktifkan program perlindungan diri. Mohon bersiap untuk transfer spasial. Saat Lin Huan Huan hendak jatuh ke tanah, dia tiba-tiba pingsan dan tidak dapat melihat apapun. Ketika dia membuka matanya lagi, dia mendapati dirinya terbaring di atas lapisan salju tebal. Hawa dingin yang menusuk tulang menyelimuti dirinya, menusuk hingga ke tulangnya. Lin Huan Huan berusaha keras untuk bangun. Dia pertama kali memeriksa tubuhnya dan menemukan bahwa dia masih utuh dan tidak terluka. Sistemnya bagus. Dia mendongak dan tidak melihat apapun selain salju putih. Matahari masih menggantung di langit. Matahari menyinari dirinya, tapi dia tidak merasakan kehangatan. Dia mencari lama sekali sebelum dia melihat puncak berbatu di kejauhan. Dia tidak berpikir sistem akan memindahkannya sejauh itu untuk menyelamatkannya. Dibutuhkan banyak usaha untuk berjalan kembali. Lin Huan Huan memeluk lengannya, menarik lehernya, dan melangkah menuju gunung batu dengan kakinya yang membeku. Dia harus kembali sebelum Bai Di dan Suang Yun khawatir. Dia berjalan lama sekali sampai matahari terbenam. Gunung batu itu masih tampak jauh. Tanpa matahari, suhunya bahkan lebih rendah. Untungnya, salju bisa membiaskan cahaya. Bahkan di malam hari, tidak terlalu gelap sehingga semua yang ada di depannya sama sekali tidak terlihat. Lin Huan Huan kedinginan dan lapar. Dia benar-benar tidak bisa berjalan lagi. Dia ingin mencari tempat untuk bersembunyi dan menunggu fajar menyingsing. Tidak ada yang bisa dilihat di hutan kecuali pepohonan dan bebatuan yang terkubur di salju dan es. Dia mencari cukup lama sebelum berhasil menemukan gua batu kecil. Tidak ada apapun di dalam gua, jadi Lin Huan Huan duduk dengan tangan bersilang beberapa saat sebelum dia menyadari bahwa dia pasti akan membeku jika terus seperti ini. Ia menyentuh tas pinggang yang selalu dibawanya, berisi kayu bakar dan buku bergambar kulit domba, serta beberapa buah manis untuk memuaskan hasratnya. Ada juga pisau tulang. Kalau saja dia tahu dia akan berakhir dalam situasi seperti ini, dia akan memasukkan beberapa potong daging ke dalam tas pinggangnya. Lin Huan Huan memakan buah manis itu tetapi bukannya merasa kenyang, dia malah merasa lebih lapar. Dia mengambil 5 permen yang tersisa dan melihatnya. Pada akhirnya, dia tidak mau memakannya. Dia memasukkan kembali buah-buahan manis itu ke dalam tas pinggangnya. Dia hanya akan memakannya saat dia merasa sangat lapar. Lin Huan Huan berkeliling gua untuk mencari kayu bakar, tetapi tanpa diduga dia menemukan seekor binatang tergeletak di salju. Dia bergegas mendekat dan membantu binatang itu berdiri. Dia adalah seekor binatang jantan tampan yang mengenakan jubah abu-abu dan putih yang sangat mirip kapas. Rambut hitam panjangnya tergerai, dan ada permata berbentuk berlian hitam murni di dahinya. Ada luka yang dalam di pinggangnya. Darahnya sudah membeku, jadi tidak mengalir keluar. Namun, penampilannya yang hancur masih membuat Lin Huan Huan takut. Lin Huan Huan mendorong bahunya. Hei, bangun. Pria itu tidak bereaksi. Jantung Lin Huan Huan berdetak kencang. Mungkinkah dia sudah mati? Sambil gemetar, dia meletakkan jarinya di bawah hidungnya. Napasnya pendek, tapi dia masih hidup. Lin Huan Huan melihat sekeliling. Binatang ini adalah satu-satunya yang ada di sini. Jika dia meninggalkannya sendirian di sini, dia mungkin mati kedinginan. Sambil mengertakkan gigi, dia membantunya berdiri dan terhuyung kembali ke dalam gua. Gua yang sudah sempit itu semakin sempit karena ditambah 1 orang lagi. Lin Huan Huan menemukan beberapa cabang dan menyalakannya dengan tinder.
Dia akhirnya merasakan sedikit kehangatan. Dengan cahaya api, dia mengamati binatang itu. Dia sangat tampan, alisnya tipis, dan bibirnya kecil. Kulitnya sangat pucat hingga tidak berwarna sama sekali. Rambut hitam panjangnya menjuntai di pipinya, membuatnya tampak seperti wanita cantik yang anggun namun sakit-sakitan. Dilihat dari cara dia berpakaian, dia tidak terlihat seperti binatang biasa. Lin Huan mengulurkan jarinya dan diam-diam menyentuh kain pakaiannya. Warnanya memang sangat mirip dengan kapas, namun lebih terang dan lembut dibandingkan kapas. Terasa halus di tangannya. Dari binatang-binatang yang dia temui, dia tahu bahwa binatang-binatang di sini masih hidup di zaman batu. Pakaian mereka sebagian besar dijahit dari kulit binatang, dan pengerjaannya kasar serta gayanya sederhana. Tapi binatang ini jelas berasal dari tempat dengan standar hidup yang lebih tinggi. Tidak hanya kain di sana tetapi juga permata. Lin Huan berharap binatang ini akan bertahan hidup, sehingga dia bisa belajar lebih banyak darinya. Tanpa sadar, dia memejamkan mata dan tertidur. Tidak lama setelah dia tertidur, Sang Ye yang tidak sadarkan diri tiba-tiba terbangun. Dia membuka matanya, memperlihatkan pupil matanya yang hitam seperti tinta. Setelah linglung sejenak, tatapannya dengan cepat berubah tajam dan dingin. Di mana aku? Bagaimana dengan orang-orang yang mengejarku? Sang Ye memperhatikan orang lain di sampingnya. Itu adalah perempuan mungil. Dia tertidur dan dia mengenakan gaun kulit binatang. Kulitnya sangat putih, dan fitur wajahnya sangat indah. Bahkan di kuil, dia belum pernah melihat wanita secantik itu sebelumnya. Hembusan angin dingin tiba-tiba bertiup dari luar gua. Salju turun, menyebabkan Lin Huan menggigil. Melihat dirinya akan bangun, Sang Ye langsung memejamkan mata dan berpura-pura masih pingsan. Lin Huan membuka matanya dan melihat keluar gua. Angin dan salju semakin kencang, namun api di depannya semakin redup. Dia segera menambahkan lebih banyak kayu bakar ke dalam api. Api tiba-tiba berkobar lagi. Lin Huan berjalan ke sisi Sang Ye dan mengulurkan tangan untuk menyentuh dahinya. Untung tidak demam. Es di lukanya telah mencair, dan darah merembes keluar. Dia mengeluarkan pisau tulang dan memotong sepotong kain dari pakaian Sang Ye untuk membalut lukanya. Dia bergerak dengan sangat lembut dan hati-hati. Sang Ye belum pernah menikmati perlakuan lembut seperti itu. Dia tidak bisa tidak membuka matanya. Wanita itu tampak semakin cantik di matanya sekarang. Kulitnya yang putih dan mulus sungguh memikat. Lin Huan menyadari bahwa dia telah bangun dan sangat terkejut. Kamu akhirnya bangun. Sang Ye melihat senyum cerahnya, dan suasana hatinya secara tidak sadar membaik. Namun, dia terbiasa menyimpan emosinya sendiri. Meskipun suasana hatinya sedang baik, dia tetap kedinginan. Apakah kamu menyelamatkanku? Terima kasih. Sang Ye ingin duduk, tapi Lin Huan dengan cepat menekan bahunya. Jangan bergerak, luka di tubuhmu baru saja dibalut. Jika kamu bergerak, lukanya akan mudah robek. Mata hitam Sang Ye menatapnya saat dia bertanya dengan penuh arti, kamu tahu banyak. Apakah kamu seorang dukun? Dia tampan, tapi auranya sangat dingin. Menatap seperti ini, Lin Huan merasa sedikit gugup. Lin Huan menjawab perlahan dan hati-hati, tidak, saya hanya wanita biasa. Namaku Sang Ye. Siapa namamu? Namaku Lin Huan. Panggil saja aku Huan. Huan, Sang Ye menyebutkan nama itu dengan hati-hati. Dia merasakan nama itu seolah-olah memiliki kekuatan magis yang mengalir dengan lembut melalui hatinya, meninggalkan jejak yang hangat. Lin Huan menekan rasa takutnya dan bertanya dengan ragu, dari mana asalmu? Bagaimana kamu sampai di sini? Luka di tubuhmu tidak terlihat seperti cakaran binatang buas. Lukanya sangat rata, seperti ditusuk senjata tajam. Apakah seseorang mencoba menyakitimu? Ekspresi Sang Ye sangat tenang. Kamu bahkan tahu cara menganalisis luka. Kamu benar-benar tidak terlihat seperti binatang biasa. Lin Huan tersenyum. Dia dapat melihat bahwa dia tidak benar-benar ingin menjawab pertanyaannya, jadi dia tahu lebih baik untuk tidak menyelidikinya. Babak 36, kembalilah bersamaku. Setelah bermalam di luar gunung, Lin Huan merasa semakin lapar. Karena tidak dapat menahannya,
dia mengeluarkan 5 buah manis itu lagi dan diam-diam memakan salah satunya. Sang Ye mengerutkan kening melihat penampilannya yang menyedihkan. Apakah kamu lapar? Sebelum Lin Huan dapat berbicara, perutnya mengeluarkan suara keroncongan yang keras. Nah, perutnya sudah memberikan jawaban yang sangat jelas. Sang Ye berdiri. Badai salju di luar sudah sedikit mereda. Saya akan keluar untuk melihat apakah ada korban. Lin Huan segera berkata, kamu masih terluka. Jangan bergerak. Sang Ye menarik kain itu di pinggangnya, memperlihatkan lukanya yang hampir sembuh total. Dia berkata perlahan, lukaku sudah sembuh. Berburu bukanlah masalah bagi saya. Lin Huanyu menatap pinggangnya dengan bingung. Luka yang kemarin masih mengeluarkan darah hampir sembuh, hanya menyisakan bekas luka samar. Luar biasa, hanya dalam 1 malam, lukanya sembuh. Seolah melihat keraguannya, Sang Ye menjelaskan dengan acuh tak acuh. Fisik saya berbeda dari orang normal, dan kecepatan pemulihan saya lebih cepat. Jadi dia berbakat. Lin Huan yakin. Sang Ye merapikan bajunya lagi. Apakah ada hal lain yang ingin kamu tanyakan? Lin Huan menggelengkan kepalanya. Sang Ye berkata, kalau begitu aku akan pergi berburu. Tetap di sini dengan patuh dan jangan lari. Dia ingin mengatakan bahwa dia tidak perlu repot, tetapi ketika dia bertemu dengan tatapan dinginnya, dia tidak berani mengatakan apa yang ada di pikirannya. Dia hanya bisa berkata, oke. Saat itu musim dingin, dan hewan-hewan di hutan sedang berhibernasi. Tidak masalah meninggalkannya sendirian di sini. Setelah Sang Ye pergi, Lin Huan segera keluar dari gua. Saat ini tidak ada matahari, dan ada serpihan salju kecil di udara. Ia harus membuka matanya lebar-lebar dalam waktu yang lama sebelum berhasil menentukan arah gunung batu tersebut. Dia bertanya-tanya bagaimana kabar Suang Yun dan Bai Di. Mereka pasti mengkhawatirkan hal itu. Dia harus cepat kembali. Lin Huan ingin meninggalkan pesan untuk Sang Ye, tapi tidak ada pena atau kertas di sana. Selain itu, Sang Ye mungkin tidak mengenali kata-kata yang ditulisnya. Setelah ragu-ragu sejenak, dia memutuskan untuk pergi. Namun, dia hanya bertemu Sang Ye sekali. Bahkan jika dia pergi, Sang Ye tidak akan mengingatnya. Lin Huan berlari menuju Gunung Batu. Dia melihat sekeliling sambil berjalan dan menemukan beberapa buah-buahan liar. Setelah mengacu pada buku bergambar kulit domba, dia memilih buah liar yang bisa dimakan dan memasukkannya ke dalam mulutnya. Rasa buah liarnya kurang enak. Dagingnya kering, dan ada rasa pahit dan menyengat di mulutnya. Namun setelah memakan buah tersebut, rasa laparnya berkurang drastis. Lin Huan perlahan bangkit dan melanjutkan perjalanannya. Seluruh hutan sudah tertutup salju, dan jalan di tanah tidak mungkin terlihat. Untuk menghindari masuk ke dalam lubang, Lin Huan menemukan cabang. Saat dia berjalan, dia akan menggunakan dahan untuk melihat jalan setapak. Setelah memastikan bahwa semuanya aman, dia melanjutkan ke depan. Namun, hal ini sangat memperlambat kemajuannya. Hari sudah mulai gelap lagi, namun gunung batu masih terlihat di cakrawala jauh. Lin Huan sedikit putus asa. Dia benar-benar tidak berguna. Dia bahkan tidak bisa berjalan kembali setelah berjalan selama 2 hari. Dia telah selesai makan buah-buahan liar. Yang tersisa hanyalah 4 buah manis. Lapar dan kedinginan, dia harus makan 2 buah manis. Manisnya membuatnya ingin menangis bahagia. Dia menekan rasa laparnya dan dengan hati-hati memasukkan 2 buah manis yang tersisa ke dalam tas pinggangnya. Kemudian, dia mulai mencari tempat untuk berlindung dari angin dan salju. Keberuntungannya kali ini lebih buruk. Dia mencari untuk waktu yang lama tetapi tidak dapat menemukan tempat untuk bermalam. Kelaparan dan kedinginan menguras tenaganya. Dia berjalan semakin lambat sampai dia jatuh ke tanah dengan bunyi gedebuk. Lumpur dingin memercik ke wajahnya. Dingin sekali. Apa yang kamu lakukan di sini? Lin Huan berusaha mengangkat kepalanya. Dia menoleh dan melihat Sang Ye berdiri di depannya. Dia masih sangat pucat, rambut hitam panjangnya hampir menyatu dengan malam. Dia menatapnya, mata hitamnya yang dingin tanpa kehangatan. Lin Huan benar-benar merasakan bahwa suasana hatinya sepertinya sedang tidak baik.
Dia bangkit dengan hati-hati sambil menggosok lengannya yang hampir membeku. Suaranya bergetar karena kedinginan. Saya ingin pulang. Sang Ye mengerutkan kening. Di mana rumahmu? Gunung batu di kejauhan sudah lama tersamarkan pada malam hari. Lin Huan tidak dapat menemukan arah yang tepat. Dia hanya bisa berkata dengan datar, saya tinggal di gunung batu. Sang Ye berkata terus terang, tidak ada gunung batu di sekitar sini. Lin Huan menunduk dan berhenti bicara. Sang Ye menutupi tubuhnya dengan sepotong kulit binatang berbulu dan berkata dengan dingin, kembalilah bersamaku. Lin Huan menatapnya dengan penuh semangat. Bisakah kamu mengirimku pulang? Saya sangat ingin pulang. Tolong bantu saya. Tatapan Sang Ye menjadi semakin dingin. Kenapa kamu harus pulang? Keluargaku sedang menungguku kembali. Keluarga, orang tuamu. Lin Huan berbisik, tidak, mereka adalah temanku. Ekspresi Sang Ye sedikit berubah. Ketika dia pertama kali melihatnya, dia mencium aroma dua binatang jantan pada dirinya, tapi baunya sangat samar sehingga dia mengira itu ditinggalkan oleh ayah atau saudara laki-lakinya. Yang mengejutkannya, aroma itu berasal dari dua teman prianya. Sang Ye meraih pergelangan tangannya dan menariknya ke depannya. Dia bertanya dengan suara rendah, kamu sudah kawin? Lin Huan tersipu dan menggelengkan kepalanya. Tidak. Ekspresi Sang Ye sedikit melembut. Dia perlahan mengangkat Lin Huan ke dalam pelukannya. Karena kalian belum menikah, kalian tidak dianggap sebagai pasangan sejati. Meski kalian tidak kembali, itu tidak masalah. Anda sebaiknya mengikuti saya dengan patuh. Tanpa menunggu Lin Huan keberatan, Sang Ye segera mengangkatnya dan mulai berjalan menuju kegelapan malam. Angin dingin bertiup sangat kencang hingga terasa sakit. Lin Huan hanya bisa tutup mulut. Mereka akan segera mencapai gua. Gua yang awalnya sempit dan padat itu diperdalam oleh Sang Ye hingga tampak cukup luas. Sang Ye perlahan meletakkan Lin Huan di atas tumpukan rumput, lalu mengeluarkan dua batu. Dengan hantaman ringan, percikan api muncul di antara bebatuan. Dia menggunakan percikan untuk menyalakan api. Mata Lin Huan perlahan melebar. Apakah ini batu fosfor? Kamu menyebutnya batu fosfor. Kami menyebutnya batu api. Sang Ye menyerahkan batu itu padanya. Ambil dan mainkan jika kamu mau. Lin Huan mengambil batu-batu itu dan menciumnya. Baunya seperti bubuk fosfor. Mereka tentu saja terlihat seperti batu fosfor. Bubuk fosfor memiliki titik nyala yang sangat rendah. Dengan sedikit gesekan, bedak tersebut dapat menimbulkan percikan api. Dia tidak mengira dunia ini memiliki batu fosfor. Tampaknya dunia ini tidak sepenuhnya berbeda dengan dunia aslinya. Beberapa hal masih harus terhubung. Di musim dingin, mangsa sulit ditemukan. Sang Ye hanya menangkap seekor binatang yang sangat mirip kelinci. Bulu di tubuhnya telah terkelupas dan kini menutupi tubuh Lin Huan. Sang Ye mencuci daging dengan es dan salju. Dia merobek bagian daging yang paling empuk dan memanggangnya di atas api. Lalu, dia membawanya ke mulut Lin Huan. Apakah kamu tidak lapar? Makanlah dengan cepat. Babak 37, aku tidak akan menyakitimu. Saat Lin Huan mengambil daging panggang, dia melihat jari Sang Ye terbakar. Dia pasti tidak sengaja membakar dirinya sendiri saat memanggang daging. Tanganmu. Sang Ye melihat ujung jarinya dan berkata dengan acuh tak acuh, aku bersemangat. Nada suaranya sangat tenang, seolah bukan dia yang terbakar. Dia tidak peduli sama sekali. Lin Huan bertanya, apakah sakit? Saya tidak merasakan apapun. Sang Ye duduk jauh dari api unggun. Dia merobek sisa daging mentah menjadi beberapa bagian, memasukkannya ke dalam mulutnya, dan memakannya perlahan. Jelas itu adalah tindakan yang biadab, namun terlihat sangat anggun dan tenang saat melakukannya. Lin Huan menatapnya dengan bingung. Apakah kamu tidak suka daging yang dimasak? Aku tidak suka hal-hal panas. Lin Huan tanpa sadar menatap api itu. Apinya panas. Aku tidak suka api. Tapi kamu memanggang daging di atas api. Sang Ye meliriknya dengan acuh tak acuh. Karena kamu ingin makan daging yang dimasak. Karena dia ingin makan daging yang dimasak, dia menekan rasa tidak sukanya terhadap api dan membantunya memanggang daging itu sendiri. Lin Huan sedikit tersentuh.
Tiba-tiba ia merasa pria berwajah dingin di hadapannya tidak sedingin kelihatannya. Mungkin dia tidak pandai mengekspresikan diri. Lin Huan menghabiskan daging panggang di tangannya dan berdiri untuk berjalan menuju pintu masuk gua. Sang Ye segera menatapnya. Mau kemana? Lin Huan melambaikan tangannya yang berminyak. Aku akan mencuci tanganku. Sang Ye meletakkan daging yang setengah dimakan dan berjalan ke pintu masuk, memperhatikan setiap gerakannya. Lin Huan tidak berdaya. Sekarang sudah tengah malam. Walaupun aku ingin lari, aku tidak bisa. Kamu tidak perlu memperhatikanku terlalu dekat. Sang Ye tidak berbicara. Mata gelapnya menatapnya tanpa niat untuk berkompromi. Lin Huan tidak punya pilihan selain melepaskannya. Dia berlutut dan membersihkan minyak dari tangannya dengan es dan salju. Kemudian, dia mengambil kristal es bersih dan memasukkannya ke dalam mulutnya. Setelah makan begitu banyak daging panggang tadi, perutnya penuh minyak dan lemak. Dia ingin makan es krim. Lin Huan melihat Sang Ye menatap mulutnya dan berpikir bahwa dia ingin memakannya juga, jadi dia menyerahkan kristal es itu. Apakah kamu ingin memakannya? Sang Ye berkata datar, aku tidak suka keadaan sedingin ini. Lin Huan sangat penasaran. Kamu tidak suka hal-hal yang panas atau dingin. Apakah ada hal di dunia ini yang kamu sukai? Sang Ye menatap wajahnya dan tidak berkata apa-apa untuk waktu yang lama. Lin Huan terbiasa dengan sikap diamnya dan tidak mengganggunya. Dia kembali ke gua, merapikan tumpukan jerami, dan berbaring di atasnya. Sang Ye duduk tidak jauh darinya. Dia bersandar di dinding batu. Tidak ada warna di wajahnya yang pucat dan bulu matanya yang panjang dan tebal sedikit diturunkan, menghasilkan bayangan yang dalam. Rambut hitam panjangnya tergerai di wajahnya dan ujungnya jatuh ke lantai, mereka setebal malam. Di luar gua, angin dingin mulai bertiup kembali. Salju dingin menyerbu masuk ke dalam gua, membuat nyala api bergoyang. Sang Ye melirik perempuan kecil yang meringkuk karena kedinginan dan sedikit mengernyit. Dia bangkit dan berjalan ke pintu masuk gua. Dia melepas jubah abu-abu putihnya, memperlihatkan tubuhnya yang ramping dan pucat. Dia membuang jubahnya ke samping, lalu kembali ke wujud aslinya. Piton hitam itu tebalnya lebih dari 1 meter. Kulitnya ditutupi sisik hitam halus. Lingkaran pola abu-abu keperakan terlihat samar-samar di bawah leher dan di ujung ekornya. Permata hitam berbentuk berlian terlihat di antara alis ular itu. Ular itu melingkari tubuhnya, menghalangi pintu masuk. Kepalanya bersandar pada tubuhnya yang melingkar, matanya yang gelap terfokus pada wanita yang sedang tidur. Mereka tidak meninggalkannya sejenak pun. Sang Ye menggunakan tubuhnya untuk menghalangi angin dingin dan salju di luar gua, agar betina kecil itu menjadi hangat. Keesokan harinya, Lin Huan bangun dan membuka matanya hanya untuk melihat kepala ular besar. Karena ketakutan, dia berguling dari tumpukan jerami. Sang Ye membuka matanya. Ketika dia melihat dia berguling ke tanah, dia menjulurkan ekornya dan dengan lembut mendorongnya ke atas tumpukan jerami lagi. Lin Huan menatap ular piton di depannya dengan gugup. Tatapannya berhenti pada permata hitam di antara alisnya untuk waktu yang lama sebelum dia bertanya dengan ragu, apakah kamu Sang Ye? Ular piton tersebut tidak membuka mulutnya, namun dapat mengeluarkan suara dari perutnya. Ini aku. Lin Huan tidak menyangka wujud asli Sang Ye adalah seekor ular. Terlebih lagi, dia adalah ular piton yang sangat besar. Dia takut pada tikus dan ular. Dia melihat ular piton besar di depannya dan merasakan merinding di sekujur tubuhnya. Dia tidak dapat menahan diri untuk bertanya, bukankah seharusnya ular sedang berhibernasi sekarang? Kenapa kamu tidak berhibernasi? Setelah evolusi, kita tidak perlu hibernasi. Lin Huan berbisik, bisakah kamu kembali ke wujud manusiamu? Kamu menakutkan seperti ini. Sang Ye menundukkan kepalanya. Kepala ularnya yang besar berada sejauh 1 kepalan tangan darinya, mata ular hitamnya menatap ke dalam matanya. Apakah menurutmu aku terlihat mengerikan seperti ini? Betina umumnya tidak menyukai penampilan ular piton. Sang Ye telah mengalami banyak ekspresi jijik karena hal ini. Meskipun binatang buas yang membencinya tidak pernah berakhir dengan baik, penampilan masih merupakan hal yang paling tabu baginya. Bagaimana jika perempuan kecil itu meremehkan penampilannya?
Dia mungkin juga menelannya utuh, sehingga dia tidak perlu melihat rasa jijik di wajahnya. Tatapan Sang Ye membuat kulit kepalanya terasa gatal. Dia merasa seolah-olah seluruh darah di tubuhnya telah membeku dan dia merasakan hawa dingin menjalari tubuhnya. Dia berkata dengan gemetar, "Kamu tidak jelek. Kamu hanya sedikit menakutkan." Sang Ye tampak berpikir, "Apakah kamu takut pada ular?" Lin Huan mengangguk dan buru-buru mengakuinya. "Ya, ya, ya." Ular piton itu membuka mulutnya, menjulurkan lidah merahnya, dan dengan lembut membelai wajah wanita itu. "Jangan takut." Lidah bisa dikatakan merupakan bagian paling lembut pada ular. Lidahnya meninggalkan bekas basah dan licin di wajah Lin Huan. Lin Huan sangat ketakutan hingga dia hampir pingsan. Dia menutupi pipinya, matanya yang cerah melebar seperti mata kelinci yang terkejut. Sang Ye merasa gadis kecil itu sangat manis. Karena tak kuasa menahan diri, ia melilitkan ekor ularnya pada gadis itu, lalu menurunkannya dan mengelus lembut pipi gadis itu. "Aku tidak akan menyakitimu." Seolah merasakan kebaikannya, ketakutan di hati Lin Huan sedikit mereda. Dia menatap kepala ular besar di depannya. Dengan hati-hati, dia mengulurkan tangan dan menyentuhnya dengan lembut. Sentuhan dingin dan basah membuatnya sedikit tegang. Ular piton itu menatapnya, matanya yang seperti ular memberi semangat. Lin Huan menelan ludahnya. Dia menahan rasa gugup di hatinya dan mengulurkan tangan untuk menyentuh kepala pria itu lagi. Kali ini, dia meletakkan tangannya lebih lama di sana. Sang Ye mengusap telapak tangannya. Lin Huan menatap penampilan lembutnya dan tidak bisa menahan diri untuk tidak menyentuhnya lagi. Sang Ye telah menariknya ke dalam bentuk melingkar. Lidah merah menyalanya melingkari jari-jarinya, dan mata ular gelapnya terfokus dan penuh cinta. Lin Huan menyentuh lidah ular itu untuk pertama kalinya. Sentuhan lembut itu membuatnya merasa pengalaman itu sangat baru. Dia menahan lidahnya dan menggelitiknya dengan lembut menggunakan ujung jarinya. Piton itu bergetar, dan matanya yang hitam pekat segera berubah menjadi merah. Mau tak mau dia memeluk erat tubuh gadis kecil itu. Dengan cara ini, dia hanya bisa menjadi miliknya dan bukan milik orang lain. Bab 38, Jadilah Pasanganku. Sang Ye ingin pergi berburu tetapi khawatir meninggalkan Lin Huan sendirian di gua, jadi dia membawa keluar bersamanya. Dia berkumpul di atas salju sambil menimbulkan suara gemerisik. Lin Huan melilitkan kulit binatang di tubuhnya, hanya menampilkan matanya. Ular piton itu sangat cepat. Lin Huan melihat pemandangan di sekitarnya mundur dengan cepat. Tidak ada makhluk hidup di tanah putih ini. Dia meremehkan mangsanya dapat ditemukan dalam situasi seperti ini. Sang Ye berhenti. Di depannya ada gundukan salju yang sangat tebal. Lin Huan bertanya dengan lembut, "Ada apa?" Ular piton itu menurunkannya ke sebuah pohon besar. "Tunggu aku di sini. Jangan pergi." Ketika dia mengangguk, dia turun dari pohon. Ular piton itu mengangkat ekornya dan menghantamkannya ke gundukan tanah itu. Terdengar suara ledakan keras saat dia menghantam gundukan tanah. Salju tebal segera turun. Pada saat yang sama, salju di lereng bukit yang jauh terus berjatuhan. Hati Lin Huan menegang. Itu tidak longsor, kan? Ular piton itu segera mundur untuk menghindari salju yang jatuhan. Keluarga kelinci yang sedang berhibernasi di bawah gundukan itu bahkan tidak mengerti apa yang terjadi sebelum mereka kematian hidup-hidup saat tidur. Ular piton itu melata dan menjulurkan ekornya ke dalam tumpukan salju, menarik keluar keluarga kelinci yang malang itu. Ada 5 kelinci. Ular piton itu mengikat kelinci dengan tanaman merambat kering dan menggantungkannya di atasnya. Ia menetap kembali ke pohon dan berkata kepada Lin Huan, "Ayo kembali." Lin Huan melihat metode berburu ini untuk pertama kalinya. Berbeda dengan cara Baidi yang ganas dan berdarah, cara berburu ular piton itu sederhana dan kasar. Ia mengubur mangsanya hidup-hidup dengan salju. Tidak ada cipratan darah. Lin Huan perlahan-lahan dililit ekor ular piton itu. Mereka kembali ke gua bersama-sama. Ular piton itu kembali ke wujud manusia, tetapi dia telanjang. Tubuhnya yang telanjang muncul di hadapan Lin Huan tanpa peringatan, membuatnya tersipu malu. Dia buru-buru menutup matanya. "Kenapa kamu tidak mengatakan apapun sebelum kamu berubah?"
Sang Ye menatapnya dan sedikit mengernyit. Apakah kamu tidak menyukai tubuhku? Suka atau tidak, kamu tidak bisa begitu saja menampilkan tubuhmu di depan wanita. Tidak pantas bagi pria dan wanita untuk saling menyentuh, mengerti? Sang Ye menjawab dengan serius, tidak. Lin Huan. Setelah Sang Ye berpakaian, dia menurunkan tangannya, menampilkan pipinya yang memerah. Sang Ye menatap wajahnya yang memerah dan tak dapat menahan diri untuk tidak mencondongkan tubuhnya dan mengusap punggung tangannya yang dingin ke wajahnya. Dia membukakan matanya yang gelap. Kehangatan itu menenangkan. Lin Huan tersipu dan buru-buru menghindar. Sang Ye membawa kelinci pembohong ke pintu masuk gua untuk menguliti dan mencucinya. Lin Huan merasa bosan dan mengambil tanaman merambat kering yang telah dibuangnya. Perintah sistem tiba-tiba terngiang di kepalanya. Anda telah memicu misi ketiga dari seri musim dingin, harap mengumpulkan 300 benih. Petunjuk misi, ada banyak catatan tentang benih di Flora kuno dan ilustrasi Flora, edisi pertama. Tuan rumah dapat merujuknya. Lin Huan segera mengeluarkan buku bergambar kulit domba dari tas pinggangnya. Setelah membalik-balik beberapa halaman, dia menemukan tanaman yang disebut tanaman merambat bulu burung. Dia selalu mengira foto dalam buku itu tampak familiar. Baru setelah dia melihat sekilas tanaman merambat kering yang dibuang ke samping, dia ingat bahwa benda itu adalah tanaman merambat bulu burung. Tercatat dalam kitab tersebut bahwa buah tanaman bulu burung kaya akan berbagai jenis pati. Setelah dikeringkan dan digiling, buah tersebut dapat menjadi bahan yang mirip dengan tepung. Tepung. Lin Huan perlahan membuka matanya. Jika ada tepung, dia bisa makan bakpao dan mie. Dan juga pangsit yang harum. Dia menelan ludah, matanya hampir berbinar ketika dia melihat tanaman merambat itu. Tanaman merambat bulu burung sangat ulet. Jika akarnya dikubur di dalam tanah dan diberi cukup sinar matahari serta kelembapan, tanaman ini bisa tumbuh subur. Lin Huan dengan hati-hati menyingkirkan tanaman bulu burung itu. Ia berencana untuk menanamnya di tanah pada musim semi tiba. Saat musim gugur tiba, ia akan dapat membuat banyak sekali roti dan pangsit. Dia begitu bahagia hanya dengan penyesuaian. Sang Ye memegang kelinci panggang di depannya. Makanlah. Lin Huan melihat jari-jarinya terbakar lagi oleh api, dan buru-buru berkata, lain kali biar aku yang memanggang dagingnya. Apakah kamu mengeluh karena daging panggangku rasanya tidak enak? Aku tidak mengeluh. Aku hanya tidak ingin tanganmu terbakar lagi. Sang Ye menatap matanya. Apakah kamu mengkhawatirkanku? Benar sekali, jawab Lin Huan dengan sangat terang. Dia merasa bahwa meskipun Sang Ye terlihat murung dan sangat sulit bergaul, dia sebenarnya adalah orang yang baik. Dia sudah mengira sebagai teman dan wajar saja jika dia peduli dengan teman-temannya. Sang Ye mendekatinya dan bertanya dengan serius, apakah kamu ingin kawin denganku? Wajah Lin Huan memenuhi tanda tanya. Hah, bukankah mereka baru saja membicarakan tentang pemanasan? Bagaimana topiknya tiba-tiba berubah menjadi perkawinan? Apakah ada hubungan antara memanggang daging dan perkawinan? Sang Ye membuka mulutnya dan menjulurkan lidah ular merahnya ke wajahnya. Jadilah temanku. Aku akan menyatakan kebaikanmu. Lin Huan terkejut dengan kata-katanya. Dia cepat-cepat mundur, menghindari sentuhannya. Aku sudah punya teman. Cepat. Tapi kalian belum kawin, jadi kalian bukan benar-benar pasangan. Lin Huan berkata dengan tegas, di matamu, pasangan baru resmi jika sudah menikah. Tapi sebaiknya, selama kita saling menyukai, kita adalah pasangan sejati. Sang Ye sedikit mengernyit, matanya yang gelap berubah dingin. Kau menyukainya. Lin Huan mengangguk tanpa ragu. Ya, bagaimana denganku? Apakah kamu menyukaiku? Tatapannya seperti anak panah es yang perlahan membekukan Lin Huan. Dia berkata dengan suara pelan, aku juga menyukaimu, tapi aku menyukaimu hanya sebagai teman. Hubungan kita bukanlah hubungan antara pria dan wanita. Pria dan wanita, laki-laki dan perempuan. Sang Ye menatapnya dengan dingin. Aku tidak butuh teman. Lin Huan membungkukkan bahunya. Tapi kita hanya bisa berteman. Kenapa? Desak Sang Ye. Kau bisa menerima mereka, tapi tidak aku. Hanya karena aku seekor ular. Bukan itu.
Itu tidak ada hubungannya dengan spesiesmu. Itu aku. Aku tidak bisa menerima terlalu banyak pasangan. Aku hanya akan memiliki satu binatang jantan sebagai pasangan selama sisa hidup. Dia hanya ingin bersama Bai di selama sisa hidupnya. Kemunculan Suang Yun yang tiba-tiba adalah sebuah kecelakaan. Bahkan sekarang, dia masih tidak tahu bagaimana menerima kecelakaan ini. Dia tidak bisa menerima pasangan ketiga. 3 teman tidak terlalu banyak, kata Sang Ye. Banyak betina yang memiliki lusinan pasangan di sekitar mereka, dan 3 merupakan jumlah yang sangat kecil dibandingkan dengan itu. Lin Huan berkata perlahan, itu sudah terlalu banyak. Kalau begitu, mari kita tunggu sampai kita menemukan 2 temanmu itu. Kita mungkin akan bertarung. Pemenangnya bisa menjadi temanmu. Yang kalah harus menyerahkanmu. Lin Huan langsung panik. Bagaimana perasaan bisa diselesaikan dengan duel? Bahkan jika kamu mengalahkan mereka, aku tidak akan menjadi pasanganmu. Babak 39, jangan paksa aku. Sang Ye memandangnya, matanya yang gelap sedingin es. Jangan paksa aku. Jika dia bertekad untuk tidak menerimanya, dia harus menelannya. Dengan begitu, mereka bisa bersama selamanya. Lin Huan secara naluriah merasakan bahaya. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak menjulurkan lehernya dan bertanya dengan lembut, mengapa kamu menyukaiku? Hanya karena aku perempuan. Bukannya menjawab, Sang Ye malah bertanya, apakah ini penting? Tentu saja ini penting. Lin Huan mengumpulkan keberaniannya untuk membela diri. Jika kamu hanya menginginkan seorang wanita sebagai pasangan, aku bisa membawamu kembali ke Gunung Batu. Ada banyak remaja putri di sana. Anda dapat memilih wanita manapun yang Anda suka sebagai pasangan. Kamu tidak perlu memaksakan diri untuk menerimaku. Tidak, aku hanya menginginkanmu. Lin Huan tertegun dan menatapnya dengan bingung. Mengapa? Aku menyukaimu. Dia sangat mencintainya sehingga hanya dengan melihatnya saja sudah membuatnya ingin melingkari ekornya dan tidak pernah melepaskannya. Lin Huan menghindari tatapan penuh kasih dan mencoba meyakinkannya. Sudah kurang dari 3 hari sejak kita saling mengenal. Kami tidak terlalu mengenal satu sama lain. Perasaanmu saat ini hanyalah sifat posesif alamimu terhadap wanita sebagai pria. Kamu tidak terlalu menyukaiku. Aku menyukaimu. Sang Ye memotongnya, mengerutkan kening seolah dia tidak bahagia. Mengapa gadis kecil ini menolak untuk mempercayai apa yang dia katakan? Dia telah melihat banyak betina, tapi dia tidak pernah memiliki keinginan untuk kawin dengan satu betina pun. Hanya ketika dia melihatnya, dia tiba-tiba merasakan keinginan untuk kawin. Dia hanya menginginkannya. Dia seharusnya memilikinya. Lin Huan dikalahkan oleh kekeras-kepalaannya. Bahunya merosot karena pasrah. Aku benar-benar tidak tahu apa yang membuatmu tertarik padaku. Aku tidak terlalu cantik, dan aku sangat lemah. Aku tidak punya keahlian khusus yang bisa aku gunakan. Kamu seharusnya tidak tertarik padaku. Kamu cantik. Suara Sang Ye tegas. Lin Huan tertegun, lalu menatapnya dengan tidak percaya. Apakah menurutmu aku cantik? Ya, kamu adalah wanita tercantik yang pernah saya lihat. Dalam 20 tahun hidupnya, ini adalah pertama kalinya seseorang memuji kecantikannya dengan nada yang begitu serius. Dia tidak bisa menahan senyum. Terima kasih. Melihat senyum manisnya, jantung Sang Ye berdebar kencang. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak menjulurkan lidah ularnya dan menjilat pipinya. Wajahnya merah karena jilatan itu. Dia ingin mundur, tetapi dia menyadari ada tembok batu di belakangnya. Dia tidak punya tempat lain untuk pergi. Mengapa orang ini terus menjilatnya? Sang Ye mengangkat tangannya dan meletakkannya di dekat telinganya, memenjarakannya dalam pelukannya. Dia menundukkan kepalanya dan menahan pandangannya. Apapun kebutuhanmu untuk mendapatkan pasangan, aku bisa memenuhinya. Mengapa kamu tidak memberiku kesempatan? Keduanya terlalu dekat. Nafas mereka saling terkait, dan suasana menjadi ambigu. Detak jantung Lin Huan kehilangan ritmenya. Dia menunduk, bulu matanya berkibar gelisah. Kamu orang yang baik. Kamu berhak mendapatkan wanita yang lebih baik. Orang baik. Sang Ye mencibir. Saya bukan orang baik. Jika kamu menolakku lagi, aku khawatir aku tidak akan bisa menolak tidur denganmu sekarang. Lin Huan menutup mulutnya karena ketakutan,
tidak berani berbicara lagi. Sang Ye dengan lembut membelai pipinya. Mengapa kita tidak membuat kesepakatan? Kesepakatan apa? Beri aku 10 hari. Jika kamu jatuh cinta padaku dalam 10 hari, kita akan menjadi teman. Jika aku tidak bisa membuatmu jatuh cinta padaku, aku tidak akan menyalahkan siapapun selain diriku sendiri karena tidak berguna. Aku akan menyerah dan mengirimmu pulang. Lin Huan memikirkannya dan merasa bahwa kesepakatan ini tidak akan mengakibatkan kerugian baginya. Itu hanya membuang-buang waktu saja. Sang Ye sangat cakap. Jika dia bisa memintanya untuk mengantarnya kembali, dia pasti bisa pulang dengan selamat. Setelah mempertimbangkan pilihannya, dia mengangguk. Tentu. Sang Ye mematuk mulutnya dengan ringan. Kalau begitu kita sepakat. Lin Huan tersipu dan berkata dengan panik, saya harus menambahkan syarat. Tanpa izinku, kamu tidak boleh menyentuhku, apalagi dengan mulutmu. Dia merasa sedikit kecewa karena dia tidak bisa menyentuhnya, tapi ini adalah hal kecil. Dia hanya harus menanggungnya selama 10 hari. Sang Ye setuju. Oke. Kalau begitu mundurlah sekarang. Mengapa? Suara Lin Huan selembut nyamuk. Kamu terlalu dekat. Aku kesulitan bernapas. Sang Ye menatap wajahnya yang memerah dan menahan keinginan untuk menjulurkan lidah ularnya dan menjilatnya lagi. Dia mundur sedikit demi sedikit. Apakah ini baik-baik saja? Dia berhenti ketika dia mengangguk. Beri aku dagingnya. Lin Huan dengan patuh mengembalikan kelinci panggang itu kepadanya. Dagingnya menjadi dingin. Aku akan menghangatkannya. Sang Ye menaruh daging kelinci di atas api dan memanggangnya kembali dengan hati-hati. Lin Huan memperhatikan gerakannya. Dia tampak baik-baik saja, tetapi jika dilihat lebih dekat, orang akan tahu bahwa dia sebenarnya sangat takut pada api. Setiap kali dia membalik daging yang ditusuk, dia berusaha menjauhi api. Gerakannya menunjukkan kecanggungannya. Lin Huan mau tidak mau melunak lagi. Jika seseorang rela menghadapi ketakutannya terhadap orang lain, dia harus sangat mencintai orang tersebut. Jika dia tidak kawin, dia mungkin akan serius mempertimbangkan untuk bersama Sang Ye. Sayangnya, mereka terlambat bertemu. Di Gunung Batu, Bai Di melewati Jiu Yuan dan bersikeras turun gunung untuk menemukan Lin Huan. Jiu Yuan menasihatinya. Dia hanyalah perempuan lemah yang bahkan tidak punya kekuatan untuk mengikat ayam. Dia pasti sudah mati setelah jatuh dari tebing yang tinggi. Jika kamu turun gunung untuk mencarinya sekarang, kamu hanya akan menemukan mayat. Selain itu, Patriark Suang Yun telah membawa orang untuk mencari di bawah tebing. Tidak ada jejaknya sama sekali. Pria itu memancarkan es. Dia adalah pria yang berbeda dari dirinya yang biasanya lembut dan penuh perhatian. Bahkan jika dia sudah mati, aku akan mengembalikan tubuhnya. Aku tidak akan pernah membiarkan tubuhnya dibuang ke hutan belantara. Tetapi jalan pegunungan tertutup salju, dan seluruh hutan tertutup salju. Bahkan jika Anda berhasil menuruni gunung secara paksa, Anda mungkin tidak dapat menemukannya. Kenapa kamu harus mati untuk ini? Bai Di menatapnya dengan dingin. Jika Musiang yang bermasalah kali ini, apakah kamu akan tetap tinggal di dalam gua dan meninggalkannya sendirian, atau akankah kamu mempertaruhkan nyawamu untuk mendapatkannya kembali? Jiu Yuan membuka mulutnya, tapi pada akhirnya, dia tidak bisa berkata apa-apa. Semua sama. Jika sesuatu terjadi pada Musiang, dia juga sangat ingin mendapatkannya kembali. Nada suara Bai Di menunjukkan tekad yang mutlak. Aku pasangan Huan. Aku bisa merasakannya. Dia masih hidup. Aku harus mendapatkannya kembali. Jika dia mati, aku juga akan mati. Jiu Yuan tidak bisa membujuknya. Dalam keputusasaan, dia mengeluarkan sebotol anggur dan memberikannya padanya. Air itulah yang membuat tubuh Anda tetap hangat. Anda mungkin membutuhkannya, jadi bawalah bersama Anda. Terima kasih. Dia memasukkan buah anggur ke dalam kantong kulit yang selalu dia bawa, lalu bergegas keluar gua tanpa menoleh ke belakang. Dalam sekejap mata, dia menghilang ke dalam badai salju. Babak 40, Kehidupan untuk Kehidupan. Begitu Suang Yun menutup matanya, dia bisa mengingat adegan Huan jatuh dari tebing. Dia membenci dirinya sendiri. Kenapa dia tidak bisa lebih cepat? Kenapa dia tidak bisa menyelamatkannya?
Kenapa dia begitu tidak berguna? Adapun Li Wei, dia dikurung karena menjadi alasan jatuhnya Huan Huan. Dengan perutnya yang besar, dia berteriak melalui pintu sel, kamu tidak boleh melakukan ini padaku. Saya seorang perempuan dan saya hamil. Jika sesuatu terjadi padaku, sukuku tidak akan membiarkanmu pergi. Semua orang sibuk mencari keberadaan Lin Huan Huan, jadi tidak ada yang memperhatikannya. Lebih buruk lagi, tidak ada yang membawakannya makanan atau air. Dia dibiarkan kelaparan selama 3 hari. Hanya ketika dia hampir pingsan karena kelaparan dia melihat Suang Yun datang. Wajahnya bersinar, dan dia berjuang untuk berdiri. Kamu datang untuk melepaskanku, bukan? Katanya lemah. Keluarkan saja aku. Aku sangat lapar sekarang. Aku tidak enak badan. Aku ingin daging. Suang Yun menatapnya dengan dingin. Kau membunuh rekanku. Aku di sini untuk mengambil nyawamu. Mendengar ini, Li Wei berteriak ngeri. Kematian Lin Huan Huan tidak ada hubungannya dengan saya. Aku tidak menyakitinya. Dia jatuh dari tebing secara tidak sengaja. Dia pantas mati. Suang Yun mencengkeram lehernya dan menyeretnya keluar sel. Kaulah yang harus mati. Dia memancarkan aura dingin dan mematikan, sementara tatapannya seperti pedang beracun. Li Wei gemetar ketakutan. Urin menyebar ke selangkangannya. Bau busuk memenuhi udara. Mengabaikan situasi yang memalukan itu, dia terus memohon. Maaf, jangan bunuh aku, saya seorang perempuan. Kamu tidak bisa membunuhku. Sebelum dia bisa menyelesaikannya, terdengar bunyi klik teredam. Lehernya patah. Mata Li Wei melebar saat dia menatap Suang Yun dengan tidak percaya. Bahkan ketika dia sudah mati, dia tidak percaya bahwa Suang Yun benar-benar akan membunuhnya. Karena jumlah perempuan sangat sedikit, betapapun seriusnya kejahatan yang dilakukan seorang perempuan, dia tidak akan dieksekusi. Paling-paling, dia akan masuk penjara. Tapi Suang Yun telah membunuhnya tanpa ampun. Tubuhnya jatuh ke tanah. Dia kembali ke bentuk burung pegar, matanya masih terbuka lebar. Dia meninggal dengan gelisah. Suang Yun berbalik untuk pergi tanpa ragu-ragu. Melewati Jiu Yuan, dia dengan santai memerintahkannya. Panggang tubuhnya dan kirimkan ke Yaqiu dan Ma Qing agar mereka bisa mencicipinya. Jantung Jiu Yuan berdebar kencang. Ya, sejak Yaqiu hampir memperkosa Lin Huan Huan terakhir kali, Suang Yun berhenti memberinya makanan dan Ma Qing. Jika mereka berdua ingin makan, mereka harus keluar dan mencari makanan sendiri. Tapi sekarang di luar adalah dunia es dan salju, mereka tidak bisa keluar berburu sama sekali. Mereka hanya bisa bersembunyi di dalam gua dan memakan makanan kering yang mereka bawa dari suku serigala Sungai Hitam. Mereka sudah lama tidak makan daging segar. Saat Jiu Yuan muncul dengan beberapa potong besar daging panggang, Yaqiu meneteskan air liur. Dia mengambil daging panggang dan memakannya dalam suapan besar. Pada saat yang sama, dia memuji, enak. Daging ini empuk sekali. Ma Qing juga merobek sepotong daging panggang dan memasukkannya ke dalam mulutnya. Dia mengunyah 2 kali dan langsung berhenti. Dia menatap daging panggang di depannya sambil berpikir. Jiu Yuan bertanya, Ma Qing, kamu tidak suka daging panggang ini? Dia meliriknya, lalu tersenyum. Tidak, aku menyukainya. Yaqiu buru-buru menelan daging di mulutnya. Aku juga menyukainya. Karena kamu menyukainya, tolong selesaikan. Setelah Jiu Yuan pergi, Yaqiu makan lebih antusias. Dia sangat lapar sehingga dia tidak memikirkan dari mana asal daging itu. Adapun Ma Qing, dia pernah makan daging binatang sebelumnya, jadi dia tahu daging apa itu saat dia menggigitnya untuk pertama kali. Namun hal ini bukanlah masalah besar baginya. Bukannya dia belum pernah makan daging binatang sebelumnya. Ma Qing perlahan merobek sepotong daging panggang dan memasukkannya ke dalam mulutnya untuk dikunyah perlahan. Daging binatang yang segar dan empuk seperti itu jarang terjadi. Dia harus menikmatinya. Tidak lama setelah Bai Di pergi, Suang Yun pun memimpin tim jauh ke dalam hutan untuk mencari Lin Huan Huan. Pada saat ini, Lin Huan Huan sedang duduk di atas ekor ular piton. Dia terbungkus kulit binatang yang tebal dan mencari-cari berbagai benih dengan mata terbuka lebar. Ada banyak tanaman di hutan, dan benih ada di mana-mana. Namun karena tertutup salju,
sebagian besar benihnya telah membeku. Mereka telah kehilangan tanda-tanda kehidupan dan tidak dapat bertunas dan tumbuh lagi. Mereka pada dasarnya tidak berguna. Dia bekerja keras selama 7 hari dan menemukan 278 benih. Masih ada 22 lagi. Sang Ye menunduk dan menjulurkan lidah ular merahnya ke arah Lin Huan. Lin Huan melihat lidah ular terbentang di depannya, memperlihatkan 2 buah yang harum dan renyah. Karena terkejut, dia bertanya, "Di mana kamu menemukan buah-buahan ini?" Sang Ye meletakkan buah-buahan yang harum dan renyah di telapak tangannya, berkata, "Aku baru saja menemukannya di samping. Hanya ada 2 ini. Jika kamu masih menginginkannya, aku akan membantumu mencarinya lagi." Lin Huan dengan hati-hati menyimpan kedua buah yang harum dan renyah itu. Buah-buahan ini tidak hanya renyah dan lezat, tetapi juga memiliki efek menghentikan pendarahan dan mengurangi peradangan. Itu adalah ramuan obat yang sangat langka untuk luka luar. Dia berkata, "Ingatkan saya jika nanti kamu melihat buah-buahan ini lagi. Saya akan mencari benih di dekat mereka. Jika dia bisa menemukan benih buah yang harum dan renyah, dia bisa menanam banyak buah di masa depan." Sang Ye setuju. Oke, ular piton itu menundukkan kepalanya ke arahnya, menunggu dia mengelusnya. Lin Huan tersenyum dan menepuk kepalanya. "Kenapa kamu begitu melekat? Bukan seperti ular yang dingin, tapi lebih seperti anjing besar yang suka dekat dengan pemiliknya." Ular piton itu menggelitik telapak tangannya, pupil vertikal hitamnya menyempit karena senang. Dia sangat menyukainya, dan perasaannya terhadapnya semakin kuat. Melihat hari sudah hampir gelap, ular piton itu perlahan membawa Lin Huan kembali ke dalam gua. Sang Ye berubah kembali ke wujud manusianya. Dia mencuci mangsanya dan dengan hati-hati menaruhnya di atas api untuk dipanggang. Lin Huan mengeluarkan benih yang dia temukan hari ini dari tas pinggangnya dan menaruhnya dengan benih yang dia temukan sebelumnya. Dia menghitungnya dengan cermat. Dia sudah memiliki 290 bibit. 10 tersisa. Pencarian akan segera berakhir. Dia sangat senang. Dia membungkus benih itu dengan kulit binatang. Tiba-tiba, dia merasakan hidungnya gatal dan dia tidak bisa menahan bersin. Aduh! Dia mengusap hidungnya dan bergumam pelan, "Siapa yang membicarakan aku?" Setelah makan dan minum hingga kenyang, Sang Ye berubah menjadi ular piton untuk memblokir pintu masuk gua. Jika tidak, saat turun salju, Lin Huan akan meringkuk menjadi bola sambil membungkus dirinya dengan kulit binatang. Saat Lin Huan tertidur, dia merasakan sesuatu menjilati wajahnya. Ia membuka matanya dan menatap kepala ular besar yang berada begitu dekat dengannya. "Berhenti," katanya lemah. "Kepalaku sakit. Saya perlu istirahat." Lidah ular piton itu menyapu wajahnya, dan terlihat jelas suhu tubuhnya meningkat. Dia juga tidak terlihat baik, dia sepucat salju di luar gua. Dia pasti sakit.